Rogo Sukmo saya ada zodiak Virgo yang ada di Medan. Seorang wanita berumur 38 tahun yang sedang titik terendahnya manusia, yang konon katanya sudah bertobat, sudah mendekatkan diri kepada Tuhan. Kenapa permasalahan selalu banyak datang kepada dirinya? Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat Pintu Misteri, kembali bersama dengan Pintu Misteri Membuka tabir misteri. Ahey, bersama dengan Mas Jawir dan juga spiritualnya Pintu Misteri, saya Kimacan yang akan berbagi informasi ramalannya Kimacan, di mana menggabungkan vision penglihatan, kartu oracle, pendengaran, dan juga kitab Prabu untuk bisa memberikan informasi ramalan insya Allah akurat. Kimacan, apa kabar? Alhamdulillah baik. Sehat? Alhamdulillah. Bagaimana Mas Jawir hari ini? Mas Jawir sehat, pangestu, Alhamdulillah. matur nembah nuwun. Penontonipun Pintu Misteri bagaimana? Semoga selalu sehat, selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih selalu bersama dengan Pintu Misteri. Tak luput pun juga terima kasih kami ucapkan untuk saudara-saudara tak terlihat yang berada di 10 tempat yang turut berpartisipasi bersama dengan Pintu Misteri. Ini saatnya Kimacan akan berbagi doa terbaiknya Kimacan dengan menggunakan dupa semesta. Dupa semesta ini medianya Kimacan ya, Rek ya. Doa terbaik yang akan Kimacan berikan dengan menggunakan dupa semesta untuk kakak-kakak para penonton Pintu Misteri yang sedang membutuhkan bantuan pertolongan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Niat saya membakar dupa semesta ini bermohon kepada Tuhan Sang Pencipta alam semesta dengan bertujuan untuk membantu para saudara-saudaraku di luar sana yang sedang mengalami berbagai macam permasalahan hidupnya, sehingga diberikan pertolongan, kemudahan, mukjizat, keberuntungan, dan berlimpah rezeki untuk beberapa hari ke depan. Ya, untuk para saudara-saudaraku di luar sana, orang-orang baik di luar sana, tim setianya Pintu Misteri sampai saat ini, tim gercepnya Pintu Misteri, terima kasih banyak. Di sela-sela kesibukan kalian, di sela-sela jam istirahat kalian masih menyempatkan menonton Pintu Misteri setiap hari. Terima kasih atas doanya yang selalu diberikan kepada saya, Mas Jawir, dan kru Pintu Misteri lainnya di kolom komentar Pintu Misteri. Terima kasih supportnya selama ini. Terima kasih bantuan-bantuannya selama ini kepada Pintu Misteri. Saya tidak akan pernah bosan, saya tidak akan pernah lelah, apalagi jenuh untuk mendoakan orang-orang baik seperti kalian di luar sana. Semoga saudara-saudaraku di luar sana, orang-orang baik di luar sana, diberikan kesehatan jasmani dan rohani, dikuatkan hati, pikiran, dan mentalnya, dikuatkan semangatnya lagi untuk menghadapi kehidupan ke depannya, dijauhkan dengan orang-orang yang jahat, didekatkan dengan orang-orang yang baik, diperbaiki lagi sifat dan karakternya yang selama ini buruk menjadi baik, dilancarkan rezekinya, dilancarkan usahanya, dilancarkan pekerjaannya, dilancarkan urusannya, dilaris-maniskanlah dagangannya, dilunaskan semua hutang piutangnya. Dan juga untuk para saudara-saudaraku di luar sana yang sedang mengaminkan doa-doa terbaik saya saat ini, semoga hajat, mimpi, doa, harapan, dan cita-citanya segera secepatnya terkabul dan dituntun Tuhan ke kehidupan yang lebih baik lagi untuk kedepannya. Diperbaiki lagi usahanya sehingga lebih baik lagi dari sebelumnya. Diangkat derajatnya sehingga dia bisa membahagiakan orang-orang yang disayanginya dan bisa membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan di sekelilingnya. Dijauhkan dari mara bahaya dan malapetaka di luar sana, dan juga diberikan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Semoga doa-doa terbaik saya ini untuk saudara-saudaraku di luar sana diijabah oleh Tuhan Sang Pencipta alam semesta. Iya, seperti biasa, sebelum saya melakukan Rogo Sukmo setiap hari, saya selalu melihat like, komen, dan share. Terima kasih atas like-nya, terima kasih atas kolom komentarnya, dan terima kasih atas share-nya. Kalian orang-orang baik yang Tuhan kumpulkan di kolom komentar Pintu Misteri.
Apa yang kalian tanam, itulah yang akan kalian tuai nantinya. Amin. Doa-doa yang kalian tulis di kolom komentar Pintu Misteri, doa-doa yang baik-baik, akan berbalik baik kepada kalian. Begitu juga sebaliknya, doa-doa negatif atau doa-doa yang tidak baik, jangan pernah salahkan Tuhan, jangan pernah salahkan alam semesta apabila dalam kehidupan kalian selalu mendapatkan hal-hal negatif atas perbuatan kalian. Ya, di kolom komentar Pintu Misteri ini, selain manusia, ada saudara-saudara kita yang tak terlihat dari 10 tempat yang selalu berpartisipasi untuk di kolom komentar Pintu Misteri. Mereka bekerja untuk meng-like dan untuk mendoakan satu sama lain. Alhamdulillah. Jangan pernah capek jadi orang baik. Alhamdulillah. Ya, kalau kalian tidak menemukan orang baik, jadilah salah satunya. Ya, karena persyaratan untuk Rogo Sukmo itu ada like, comment, dan share gratis. Iya, untuk hasil Rogo Sukmo saya di 8 hari yang lalu. Di sini ada zodiak Virgo yang ada di Medan. Atas izin Tuhan, saya diperintahkan oleh Tuhan untuk mendatangi saudara kita yang berzodiak Virgo di kota Medan. Saya masuk dimensi alam bawah sadarnya, saya menerawang kehidupannya. Seorang wanita berumur 38 tahun yang sedang titik terendahnya manusia, yang konon katanya sudah bertobat, sudah mendekatkan diri kepada Tuhan. Kenapa permasalahan selalu banyak datang kepada dirinya? Oh, setelah pertobatan. Ya, saya penasaran dengan kisah hidup seorang wanita berumur 38 tahun yang mana katanya semakin banyak bertobat, semakin banyak mendekatkan pada Tuhan, permasalahan semakin banyak. Kenapa cobaan itu selalu muncul banyak sekali? Katanya. Ya, ini salah satu subscriber kita baru. Oh, baru 6 bulan. Baru 6 bulan gitu ya. Dan selama 6 bulan itu dia udah deg-deg dengan kehidupannya. Ya, ada temannya coba like, comment, dan share, nanti ada jalan solusinya di video ini. Dia 6 bulan like, comment, dan share. Dan akhirnya alam semesta baru mengutus saya untuk datang ke sana, untuk melihat langsung. Yang konon katanya, kenapa ya Allah? Setelah tobat, Setelah saya banyak bertobat, setelah saya banyak ibadah, banyak sedekah, saya banyak mendekatkan diri kepada Tuhan, kenapa banyak cobaan? Kenapa ini? Saya penasaran. Akhirnya saya masuk di lebih kehidupannya. Dan saya bertemulah di 2 tahun yang lalu. Oh, 2 tahun. Ternyata wanita ini adalah salah satu reseller, salah satu penjual skincare di Medan. Ya, 2 tahun yang lalu nih, dia mempunyai penjualan tertinggi di kota Medan. Dan melihatlah orang-orang di luar sana skincare bermunculan dengan melakukan flexing. Dan akhirnya ide negatif pun keluar. Dia membuat produknya itu sendiri dengan produk yang orang lain, tapi dibuat labelnya dia. Ya, karena dia dapat harga murah, dia naikin harga tinggi. Mengikutlah dia dengan cara flexing orang itu. Sebenarnya si Virgo ini mempunyai 2 orang anak dan suaminya. Ya, pas pada saat suaminya bilang, kamu salah melangkah, kamu jangan seperti ini. Oh, udah diingetin suaminya. Sudah diingatkan. Suaminya salah satu orang yang lurus-lurus aja ini. Oh, ngoten gitu. Ya. Jadi pas pada saat itu, ya, udah kamu diem. Gitu. Dengan cara saya ini. Kamu ikutin dengan cara saya. Oh ya sudah, yang penting aman ya. Ya. Udah ikutin flexing sana. Dan dia menggunakan flexing dirinya sendiri untuk mengangkat brandnya. Ya. Dengan pamer rumah, mobil, perhiasan, ya. Dan juga mengikutin tren. Supaya apa? Supaya reseller dia memberitahu nih orang-orang kaya mana sih? Ini ajak loh invest ke saya. Ajak invest ke saya. Karena saya lagi booming ini. Lagi booming. Nah, jadi dari reseller lainnya ya,
ini bilang nih ke customer, Kak, ini ada pembukaan invest. Nah, orang-orang di luar sana menginvest lah ke Virgo Si ini. Virgo. Buat apa uang ini diinvest ke dia? Buat menambah flexing, meyakinkan bahwa usahanya itu maju. Dan akhirnya menggunakan investasi bodong. Banyak orang yang invest ke dia karena dia percaya. Bahkan nanti bisa menghasilkan keuntungan. Betul. Per bulan 5 juta. Padahal dengan uang itu sendiri putar dia. Akhirnya pusing Ya, deh. akhirnya rumah itu ngontrak. Tapi mobil cash, ada 2 mobil, motor segala macam, sewa gudang. Ya, menunjukkan kalau dia itu berhasil. Produknya dia berhasil, Ya. laku pesat. Betul. Nggak ada yang check out, tiba-tiba banyak yang check out gitu. Ya, betul. Dan akhirnya, nah pas pada saat berjaya itu dia lupa ibadah nih. Dia lupa namanya taubat. Oh alah. Nah, pas si uang itu sudah mulai macet perputarannya, ya, dia memaksa untuk reseller-sellernya cari lagi. Per hari harus 200-300 juta nyetor ke saya, biar nanti cepat pengeluarannya. Kasihan si reseller ini yang mengambil investor-investor untuk menyetor ke ini, ke Virgo ini. Dan akhirnya si Virgo collab. Collab, akhirnya udah mulai collab di 6 bulan terakhir itu udah mulai collab nih. Ya, udah mulai collab dan 4 bulan terakhir sudah tidak ada lagi pembagian jatah investor itu nggak ada lagi. Udah nggak ada lagi. Ya, sudah mulai collab dan ternyata si penjualan dari skincare-nya itu tidak sebanyak itu, tidak serame itu, tapi dia menonjolkan untuk branding image-nya dengan flexing, melihat teman-teman orang-orang di luar sana tuh. Ya, dan akhirnya ya itu tadi permasalahan muncul karena si reseller ini sudah investornya udah minta mana jatah bulanannya. Maaf dulu ya, belum, akan di pending double bulan depan karena ada permasalahan di dalam produksi katanya. ya. Tapi yang jadi bantalan adalah resellernya. Kasihan juga resellernya di luarnya itu. Dan akhirnya udah mulai kacau balau. Ini nggak ada oper club nggak ada nih, karena pure untuk flexingnya. Dia sewa rumah, ya, beli perhiasan dan muncullah satu persatu investornya mau minta pulang uang. Lagi bingung kowe. Tidak ada. Akhirnya tidak ada. Ini nggak ada permasalahan dari skincare-nya ya. Skincare-nya aman nih. Aman, karena perputaran saja nih sebenarnya. Perputaran uangnya karena habis di flexing. Ya, jalan-jalan ke luar negeri. Suaminya nggak ikut. Karena suami takut. Ya, ajak 2 karyawan, ajak anak-anaknya ke mana itu namanya? Kayak balon-balon. Ke Paris, ke mana? Mana itu? Seperti itulah pokoknya kayak gitu. Untuk menunjukkan kesuksesannya. Padahal suksesnya itu dari uang-uang investor yang masuk. Nah, dan dia selalu menekan resellernya, ayo, sehari 100 juta nih investor masuk. Jadi investor yang masuk ditekannya, bukan penjualannya. Dan akhirnya berguncinglah sana, investor sudah curiga, akhirnya semua investor mau minta uangnya. Ya, mau minta uangnya, akhirnya yang ditekan adalah resellernya. Resellernya tidak tahu apa-apa, akhirnya resellernya datang ke sini. Dan dia kabur, bawa perhiasan, bawa mobil segala macam keluar kota. Yang ditekan resellernya. Dan dan suaminya ketemu sama orang-orang itu. Nah, akhirnya dari situlah udah mulai tuh bertobat. Di situ dia bertobatnya. Tapi masih bawa mobil mewah, sama uang banyak, ya uang cash, sama emas-emas. Tapi bertobat. Bertobat apa gue? Jadi investor pada meminta, ya udah rumah ini aja yang kita ambil di lelang. Ini rumah kontrak. Loh, dia bilang rumah pribadi. Enggak, ini kontrak. Kontrak, saya suaminya. Terus. Kalau gitu ganti rugi. Dia hubungin nggak bisa. Terus.
Ya. Terus? Nah, dari situlah dia sudah mulai titik terendah, terpepet gitu ya. Tapi masih ada harta ya. Tapi nggak ikhlas untuk Melepaskan. Tobat cari Nanti ini. tobatnya baru 2 minggu ini. Baru 2 minggu Ya, kemudian. sebelum saya rogo sukmo. Ya, tobatnya 2 minggu sudah mau minta hasil. Ini manusia nih. Ini manusia ini Ki. Nah, akhirnya saya rogo sukmo. Betul. Jadi dia mengendarin mobil itu. Dia lagi mengendarin mobil nih malam-malam. Dan tanpa kemudi mobilnya tuh kena hujan deras, licin. Nah, tak terkendali. Hilang Akhirnya kendali. ya nabraklah pohon. Tolong. Jadi di badannya tuh tolong seperti gitu. Ngaten. Iya. Dan saya ketok pintunya, buka. Masih jauh kalau mati. Enak banget Keluar. langsung mati. Ya, keluar. Ya. Apa maksud dan mimpimu ini? Ini mimpi. Saya bilang dalam Rogo Sukmo itu, ini mimpi. Mobil yang sedang kau lajukan, ya, itulah adalah usahamu. Di luar dari kendalimu. Karena mengikut gaya hidup orang lain. Mengakibatkan kau hancur sendiri dengan menabrak ini. Cimacan, saya sudah bertobat, saya sudah mendekatkan diri kepada Tuhan, saya sudah minta ampun sama Tuhan. Kenapa Tuhan memberikan permasalahan ini terus kepada saya, Cimacan? Permasalahan terus baru tobat 2 minggu. Permasalahan ini adalah permasalahan di masa lalumu yang kau buat, dan ini yang kau hadapi sekarang. Tobatmu baru 2 minggu. Sehat Puasa itu. Senin Kemis baru. Sehat loh. Ya. Tobat itu nggak langsung brek, ada jalan, ada duit, kau selesaikan. Tidak. Kacau. Ya, sekarang kau pulang, ya. Kau pulang sekarang, kasihan suamimu. Di sana, kasihan reseller yang tidak tahu apa-apa. Jual ini mobil, jual itu perhiasan yang berlian-berlian itu. Jual. Kembali ke nol kemarin. Kembali yang dulu itu. Yang hanya kamu dapat untung 1 juta, 2 juta tapi bahagia. Yang tanpa mengikuti orang-orang di luar sana. Ya, yang setiap minggu bisa makan di luar dengan anak-anakmu. Dengan suami Balik. anak. Ini penghasilan saya, Kimacan. Tuh, Kak Saya terima, masih Kak ikhlas. dibohongi. Ini uang investor yang kau putar-putarkan. Saya hilap, Kimacan. Hai ya. Dan ya, saya bilang, kamu udah menikmatin uang ini udah hampir 2 tahun. Sedangkan kamu bisa bertobat baru 2 minggu, meminta hasil dari tobat itu. Sehat, Bu. Tidak ada tobat langsung berat. Terus kalau kamu hanya cuman bermohon dan tidak melakukan apa-apa, tidak akan ada jalan selesainya. Betul. Baru 2 minggu loh bertobatnya. Dan itu Kamu tidak lupa berusaha permasalahan menyelesaikan yang kemarin. Udah berapa banyak orang yang jadi korban. Tuh. Pulang. Kalau tidak, kau akan menyesal. Akhirnya pulang. Pulang sampai ke rumah, ya. Betul, suaminya bilang banyak yang mencari. Oh iya Mas, saya minta maaf. Kata dia, ini aku akan menyelesaikan semuanya. Akhirnya, yaitu tadi, mobil dijual, perhiasan dijual, ada dapat 1, berapa M. Nah, gini kok. Ya. Untuk Walaupun belum bisa menutup semua. Itu awalnya dia nggak ikhlas untuk itu menjualnya. Dan rumah itu ya dioper kontrak. Nah, gini. Masih ada 7 bulan, dia ngambilnya 3 tahun. 7 bulan ya. Duit. Akhirnya dibalikin dari si pemilik itunya. Pemilik itunya membalikan karena ada masalah ini. Ada masalah ini. Ya, pokoknya 1, sekian M. Ya, dipanggillah orang-orangnya. Dipanggil orang-orangnya dan akhirnya masih ada sisa 3, sekian M. Masya Allah. 1 M Mas Dewi gak ngerti rupanya kayak oporek. Nah, tapi dia bilang, bentar ya, nanti saya cari cara-cara lain, tapi jangan tekan saya. Jadi jangan tekan saya, biarkan saya berekspresi mencari uangnya. Ya udah, nggak apa-apa. Investornya baik. Ya itu tadilah. Apabila kalian sudah merasa bertobat, kalian merasa berusaha menyelesaikan, Tuhan akan memberikan jalan. Tapi kalau kalian masih nggak ikhlas untuk melepaskan uang tersebut, terus bersembunyi, terus bilang tobat, terus orang-orang di luar sana ya sudah, nggak apa-apa, nggak ada. Ya, jadi
Kamu harus menjalani semuanya, jangan menyalahkan Tuhan. Oh, setelah saya bertobat kok Tuhan nggak membantu. Nggak kayak gitu. Sholat pateng, puasamu Nggak pateng aja baru kayak 2 gitu. minggu. Nggak kayak gitu konsepnya. Itu akan ada namanya perleburan, pembersihan, pensucian. Betul. Baru nanti keselarasan dengan Betul. alam semesta, banyak Nah, kebaikan-kebaikan. setelah itu udah dimaki-maki, dihina-hina, di segala macam. Hadapin, Udah. memang salah. Setelah buat perjanjian dan reseller juga udah tenang semuanya, Nje. dan dia kembali ke kontrak-kontrakan dan suaminya meninggalkannya. Mohon maaf, saya tidak bisa mendampingi. Jadi ini anak terserah, mau kamu yang bawa apa saya yang urus. Jadi perceraian di sana. Perceraian. Piye meneh? Karena suami udah bilang, saya sudah kasih tahu Dari awal kok enggak dari ngrungokno awal, suami. lebih baik untung sedikit kamu tenang daripada kamu flexing seperti ini. Karena suami dari awal dia flexing, Dia nggak mau ikut. dia nggak mau ikut, dia takut terlalu tinggi kata dia. Oh, lah nggih niku. Enggak. Ya, jadi akhirnya saya mohon maaf, mungkin kita tidak jodoh di sini. Ya Allah kuwi. Silakan jalani, bukannya saya meninggalkan kamu. Ingat, saya tidak pernah merasakan uang-uang yang dari kamu milikin karena saya bekerja. Nah, Saya sudah memberi keringatin kalau kamu tidak mau, malah kamu menghina saya. kuwi. Penghasilanmu makin tinggi. Nah, inilah penghasilanmu tinggi tapi seperti ini jadinya. Saya nggak mau pekerjaan saya menjadi hancur gara-gara permasalahan ini. Silakan jalanin, saya nggak pernah memakan uang pun, sepeser pun, ya silakan jalanin. Perceraian di sana. Perceraian terjadi. Nah, makanya ya, masalah datang terus. Nah, penyakit pendatang. Akhirnya ya karena pikiran juga. Dan setelah itu akhirnya anak diambil oleh si suami karena si istri kayaknya belum siap saya untuk membiayain anak, kamu aja ambilnya. Dan dia tinggal di kos-kosan sekarang. Ya, dan tinggal di kosan, ternyata ada lagi utang-utangnya selain investor itu. Oh, ada lagi. Ya, arisan-arisan online. Oh Allah. Karena orang-orang percaya karena fleksinya dia. Oh, karena Arisan online lagi. Ya itulah. Saya bilang hadapi ya. Namanya sudah di titik terendah dengan ulahmu sendiri ya. Iya. Hadapi. Malu ya itu efek sampingnya. Ya, yang penting kamu bilang kasih saya uang untuk saya bisa mencari uang. kasih saja. uang, kasih uang. Ya, karena kalau kamu cuman sholat, berdoa, terus mendek di kamar, sholat, berdoa, mendek di kamar, yang ada nanti ada uang itu yang kematian itu loh. Apa? Uang bela sungkawa. Nah, yang ada yang datang itu nanti. Ya, kalau kamu ingin masih hidup, ya, nah itu berusaha dengan cara yang baik. Jangan caranya seperti kemarin, ikutin orang. Ya, Betul. tuh. Ya, orang-orang yang flexing tidak akan pernah hidupnya tenang. Karena ada yang disembunyikan. Orang di yang situ. flexing itu udah pasti dia makan sanjungan. Saya selalu bilang ya, racun yang paling berbahaya bagi manusia adalah sanjungan. Apabila kalian tersanjung, ya, kalian akan lupa diri. Menggali Tingkat keburukan kesadaran sendiri. kalian hilang dari yang awal. Jadi hati-hati pada saat kalian disanjung orang, astagfirullahaladzim. Ya, karena mempengaruhi tingkat kesadaran bagi manusia. Betul. Ya, jangan pernah sekali-sekali kalian disanjung kalian bangga. Jangan, itu adalah penyakit atau racun yang akan masuk dalam tubuh kalian. Jadi pelajaran yang kita dapat dari saudara kita di sini yaitu Virgo yang sudah lupa diri, mengikuti gaya hidup orang lain, kemampuan kita disamaratakan dengan orang lain, akhirnya seperti ini. Jangan pernah masalahkan dengan pertobatan. Ya, apabila kalian tobat dengan ikhlas dan tulus, ya Tuhan akan memberikan jalan. Tapi kalau apabila kalian tobatnya untuk imbalan, tidak akan pernah ada jalan. Tuhan melihat hati seseorang yang tulus atau tidak dalam bertobat. Tidak hanya bertobat, saya mau bertobat, tapi hatinya minta imbalan nih dari pertobatan itu. Tidak akan ada kemudahan. Tapi apabila kalian tobatnya ikhlas, tulus, pasrah menjalani hidup dan tetap berusaha, Tuhan memberikan kemudahan itu. Ya, jangan pernah mengukur kemampuan kita sama dengan orang lain. Jangan pernah mengikut-ikut orang lain. Apabila kita masih belum mampu, nanti akan bisa merusak dirimu sendiri. Ya, jadi untuk Virgo, jalani, nikmatin, syukuri. Nah, kuwi. Ya, ingat,
pengalaman ini pengalaman berharga, Berharga. bisa kalian ceritakan kepada orang-orang yang ingin merasakan blessing di luar sana. Karena peraturan dari Tuhan tidak boleh sombong. Blessing itu dari peraturan dari satanik. Ya, peraturan Jangan dari satanik. Tuhan adalah jangan sombong buat manusia yang hidup di dunia ini. Betul. Ya, pekerjaan saja ada aturan. Ya, Betul. nah ini Tuhan pun ada aturan. Nah kalian langgar. Ya, sebenarnya Tuhan tidak butuh kalian. Sebenarnya Tuhan tidak butuh manusia. Manusia yang harusnya butuh Tuhan, tapi manusianya aja sok-sokan nggak butuh. Jadi kayak gini ceritanya. Ceritanya di saat di titik terendah. Seperti ini ya. Jadi buat pelajarannya untuk saudara-saudaraku di luar sana yang mempunyai usaha, merintis, Atau yang flex. ingin flexing, Urungkan. ya urungkan. Nggak usah. Jangan sampai itu terjadi lebih dalam. Ngoten ya Ki ya. Flexing dengan promo apa yang kalian jual itu beda loh ya Rek ya. Ya. Tapi kalau kalian sok-sokan promo yang kalian jual kemudian dibalut dengan flexing ya kue dewe nanti yang menerima resikonya ya Ki ya. Dan ini tadi yang namanya sebuah pertobatan ya. Pertobatan kemudian kamu menginginkan permasalahanmu selesai. Lah kalau masalah yang kamu buat walaupun kamu tobat ya kamu harus menyelesaikan permasalahanmu ya Ki ya. Ya, orang yang berbuat dosa kemudian bertobat sama Tuhan, ya dosanya itu bukannya hilang, harus ditebus dosanya dan tidak mengulangi lagi dengan karena bertobat, memaknai kesalahan. Ini kowe tobat baru 2 minggu menginginkan permasalahanmu hilang, terus utangmu yang MM-an itu tiba-tiba memuai gitu maunya. Iso ae kowe iki ya. Hadapi. Kalau kamu beranggapan mau bunuh diri, hidup di dunia kematian ya, itu lebih kejam sayang ya. Jangan macam-macam, jangan kau coba-coba ya. Kau bunuh diri, kau mati belum waktunya ya, nggak diterima sama Tuhan. Kau bergentayangan ya. Kuntilanak. Musuhmu bukan manusia lagi, Nanti kalau kau bergentayangan musuhmu bukan manusia lagi, tapi makhluk-makhluk astral di sana. lebih kejam ya, kau ditendang ngalor ngidul. Nah, makanya kau lihat itu ya, kenapa para kuntilanak itu pada nangis semuanya ya, karena dia kalau diberi kehidupan lagi dia menyesal tidak akan melakukan bunuh diri. Menangis, amarah. Nah, karena itu tadi ya, jadi jangan coba-coba kau mau mengakhiri hidupmu dengan cara yang tidak benar. Kau selesaikan dengan baik ya. Dan jangan khawatir kalau kau sudah benar-benar tobat, benar-benar menjalani dengan baik, titik naik itu pasti akan selalu ada. Jangan khawatir. Ya Ki ya. Baik, nanti setelah ini Mas Jawid menginginkan Ki Macan melihat lebih lanjut untuk zodiak akan keluar dari zona penderitaan di akhir bulan Desember 2024. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kembali saya akan menarik energi alam semesta untuk menerawang, membuka tabir misteri untuk zodiak yang akan keluar dari zona penderitaannya di akhir bulan Desember di tahun 2024. Apapun hasil dari penerawangan saya di sini, kalau dia positif buatlah menjadi motivasi kehidupan kalian ke depan. Tapi kalau negatif buatlah waspada dan hati-hati. Jangan sampai hal itu terjadi. Ingat, nasib seseorang tidak akan pernah bisa berubah kalau seseorangnya tidak merubahnya dari sekarang. Banyak kesempatan kita untuk bisa merubah nasib kita dengan cara beribadah, berdoa, dan bekerja keras. Wajib sekali kita sebagai manusia yang ingin tinggal di dunia ini untuk bekerja keras. Karena dengan bekerja keras, Tuhan akan memberikan rezeki-rezeki indahnya untuk kita bertahan hidup di dunia ini. Jadi semangat ya untuk para saudara-saudaraku di luar sana yang sedang bekerja keras saat ini. Karena ada keluarga yang harus kalian angkat derajatnya, dan ada hinaan yang harus kalian tunjukkan dengan Kesuksesan, semangat menunjukkan kesuksesan. Jok lemes-lemesan ya. banyak pengalaman-pengalaman yang saya dapat dari hasil Rogo Sukmo, yaitu banyak permasalahan-permasalahan yang datang di orang-orang di luar sana, yaitu di perekonomian ataupun di keuangan mereka. Banyak yang bercerai gara-gara perekonomian. Banyak yang menjadi kriminal gara-gara perekonomian. Banyak yang saling tikam menikam atau mengirimkan ilmu hitam gara-gara perekonomian atau uang. Nah, makanya jadi karena itu niat saya ingin membantu para saudara-saudaraku di luar sana untuk menstabilkan perekonomian, sehingga perekonomian
kalian kembali normal seperti orang-orang lain di luar sana, sehingga terhindar dari yang namanya perceraian, kriminal, saling hantam sama saudara, ya, direndahkan. Tapi untuk orang-orang yang terpilih atau yang beruntung, ya, untuk mendapatkan media terbaru saya ini, ya, ini bukan hanya kebetulan, tapi sudah emang jalan takdir yang kalian dapatkan untuk kalian memperbaiki perekonomian kalian. Ya, ini ada media terbaru yang baru saya selesai ritualkan. Namanya minyak kenanga. Yang mana di dalam botol minyak ini ada satu kenanga, ya, satu batang kenanga bunga yang saya masukkan di sini. Minyak kenanga ini sebenarnya ilmu batin tertinggi dari spiritual, yang mana mampu menarik energi uang untuk kembali lagi, ya. Tapi memang sudah saya niatkan, ya, untuk saudara-saudaraku di luar sana. Dan yang saya buat di sini, ya, tidak banyak, cuman hanya 20 botol saja. Dan itu pun saya pilih orang-orangnya, karena tidak semua orang harus saya bantu. Jadi apabila, ya, saudara-saudaraku di luar sana yang terpilih, berarti gunakan dengan baik, ya. Untuk mendapatkan minyak kenanga ini, ya, kalian harus menghindari yang namanya 4 sifat dalam tubuh kalian. Yang pertama, ego. Ego tidak boleh tinggi, tetap rendah hati, ya. Yang dua, sombong atau pamer. Itu tidak akan dapat media ini. Dan yang ketiga, tidak bisa menghargai orang lain, tidak akan pernah dapat media ini. Dan yang terakhir, tidak sabaran, ya. 4 karakter ini tidak akan bisa menggunakan media kenanga, minyak kenanga, ya. Yang mana minyak kenanga ini adalah tingkat ilmu kebatinan paling tertinggi, ya. Mampu menarik uang. Cukup dioleskan di semua uang kalian. Oleskan sedikit. Bisa di ujung, bisa di tengah, tapi jangan banyak-banyak, ya. Oleskan sedikit, seperlunya di semua uang kalian. Setelah dioleskan, nanti saya akan berikan amalan yang mana untuk menarik uang tersebut kembali pada kalian. Setelah kalian oles minyak ini, ya, setelah kalian doakan menurut agama dan kepercayaan kalian masing-masing, bermohon kepada Tuhan, ya. Dan bisa kalian belanjakan, bisa kalian bayar kontrakan, bayar sekolah, bayar cicilan. Dengan sendirinya, uang-uang itu akan berbalik apabila kalian mengikhtiarkan dengan usaha dan bekerja. Ya, 2 ini cara mereka untuk mencari jalan untuk datang kepada kalian sendiri. Itu caranya, ya. Setelah dioles, didoakan, lalu kalian berikhtiar bekerja, ya, mencari rezeki di luar sana tanpa kalian sadari. Uang yang wangi dari minyak kenanga ini akan kalian sadar, wah, ini uang saya yang kemarin, dia datang kembali. Itu, ya. Minyak kenanga ini, ingat, hanya orang-orang pilihan karena tidak banyak saya buatnya. 20 botol, ya. Semoga dari 20 botol ini bisa bermanfaat untuk orang-orang di luar sana yang sedang mengalami perekonomian hancur, titik terendah, kebangkrutan, ya. Dan juga ditutup rezekinya, usaha yang selama ini sepi, gunakan ini. Wah, Kimacan, saya cuma hanya ada 50 ribuan, itu juga pecahan. Gak apa-apa, oleskan. Doakan, ya Allah, ya Tuhanku, saya berikhtiar dengan uang ini. Uang ini saya akan belanjakan dan mudahkan untuk kembali lagi dengan usaha saya, dengan pekerjaan saya. Seperti itu. Dia akan datang dengan jalannya sendiri untuk menemuin kalian. Bukan berarti dia datang di meja, enggak, ya. Uang itu akan datang melalui kalian ikhtiar bekerja. Betul. Akan mudah sekali mendapatkannya. Seperti itu. Bukan penggandaan di sini, ya, tapi pengembalian dari kalian belanjakan dan kalian ikhtiar bekerja, dia akan datang. Orang
melihat kalian care, peduli, ya. Yang awalnya kalian keluarin 15.000, tau-taunya siang ada orang yang mengajak makan seharga itu. Nah, itu kembaliannya. Kadang-kadang ada orang kasih uang tip nih 15.000, balik lagi dia. Seperti itu. Ya. Jadi mudah-mudahan saudara-saudaraku di luar sana ya beruntung untuk mendapatkan 20 botol ini. Karena di 20 botol ini akan saya berikan satu kenang-kenangan untuk kalian. Jadi apabila uang itu sudah kalian oleskan minyak ini, kalian berzikir atau berdoa baik agama lain ya untuk mewujudkan semua yang kalian inginkan. Amin. Itu tetap bermohon kepada Tuhan, karena ridhonya Tuhan adalah ridho Sang Pencipta, yang mana doa-doa orang yang tulus, yang ikhlas, yang tidak pernah mengeluh akan dikembalikan seperti semula. Jadi apabila minyak ini sudah datang pada kalian ya, dipergunakan dengan baik. Minyak kenanga ini, minyak penarik uang ya, akan luntur dengan sendirinya apabila kalian mempunyai 4 karakter buruk dalam tubuh kalian. Dia akan luntur dengan sendirinya. Karena minyak kenanga ini adalah minyak ilmu kebatinan paling tertinggi. Tidak cocok untuk orang-orang yang emosional. Ya, hindari emosi, ya, pamer atau sombong, ya. Dan ketiga, kalian harus sabar, banyak-banyak bersabar. Dan keempat, jangan pernah merendahkan orang lain. Ya, kalau tidak minyak ini akan luntur dengan sendirinya. Ya. Gitu ya Ki ya. Dan syarat yang diperlukan Ki Macan untuk pengisian minyak kenanga, Nama lengkap, tanggal dan hari. nama lengkap, tanggal dan hari lahir untuk mendapatkan minyak kenanga, dan hubungi di admin 1, admin 2. Ingat ya, admin 1 dan admin 2 sudah saya bekalkan amalan, yang mana mereka bisa mendeteksi orang-orang mana saja yang harus dibantu atau tidak. Jadi apabila admin 1, admin 2 tidak membantu kalian, introspeksi. Ya, Ki Macan kayak nggak butuh uang saja. Bukan permasalahan uang di sini, tapi tanggung jawab saya kepada Tuhan. Jadi saya harus pilih-pilih orang-orangnya, orang-orang yang benar-benar bisa saya bantu, yang harus saya bantu. Ya, itu maksudnya. Ya, jadi apabila kalian yang sudah dapat minyak ini, pergunakan dengan baik. Amin. Tapi kalau belum, gagal misalnya ya, perbaikin dulu diri kalian. Apa yang salah? Ya. Gitu nggih Ki ya. Dan maharnya 275.000 belum termasuk ongkir. Ya, kembali saya akan mengkolaborasikan ya antara kartu Oracle dan kartu Tarot beserta Kitab Prabu untuk menerobos dimensi akhir bulan Desember di tahun 2024. Tapi sebelum saya melanjutkan penerawangan lebih dalam, ya, hari ini saya ingin menggunakan parfum aura, yang mana parfum aura ini saya ingin menggunakan parfum energi bulan purnama. Ini cara saya untuk membersihkan energi negatif dalam tubuh saya, hati dan pikiran saya menjadi positif. Karena apabila kalau kalian sudah berpikiran positif, hati positif, energi tubuh kalian positif, yang baik-baik itu akan datang. Alhamdulillah. Ya, jadi perbaikinlah aura tersebut. Jangan pernah bangga dengan karakter-karakter negatif. Apabila kalian bangga dengan karakter-karakter negatif, ya keburukan akan datang pada kalian. Parfum energi bulan purnama ini ya bisa memproteksi atau melindungi tubuh kalian dari tertularnya energi negatif di luar sana. Ya, bisa menangkal pengaruh buruk di luar sehingga kalian tidak menyerapnya. Biasanya saya gunakan ya untuk saya menerawang, untuk saya bekerja sehari-hari, beraktivitas ya, dan juga untuk saya bertemu orang banyak di luar sana sehingga tidak tertular dari energi-energi negatif. Ya. Parfum energi bulan purnama, syarat yang diperlukan Ki Macan, nama lengkap dan zodiak kalian. Ya, kita akan lihat ada berapa zodiak yang akan keluar dari zona penderitaannya selama ini. Ya, mungkin penderitaannya ini sudah 1 tahun ini atau 2024 ini mereka merasakan ya penderitaan ini. Tapi akhirnya di akhir bulan Desember, akhirnya penderitaan itu akan keluar dari zona itu. Alhamdulillahirabbil alamin. Kira ya. Pasang surut artinya ada 6 zodiak. ya, ada 6 zodiak.
yang akan keluar dari zona Penderitaan. Waduh, alhamdulillah ada 6 Lama-lama zodiak. bisa juga Mas Jawir ya. Enggak, karena sering Kimacan bilang Ya, pasang surut habis itu nanti gantian di sebelah ya. Monggo ono 6 ya rek. Ada 6 zodiak yang akan keluar dari zona penderitaannya selama ini. Ya, yang dia derita selama ini akhirnya bisa keluar. Jadi pada saat kalian udah keluar dari zona penderitaan, ya, udah keluar. Mohon maaf di luar hujan, jadi kalau Hujan agak ya, Rek, berisik, ya? mohon maaf. Harap dimaklumi ya rek ya. Berarti kalian sudah lolos yang namanya penebusan dosa. Biasanya orang-orang yang mengalami kesengsaraan dalam hidupnya itu sedang penebusan dosa. Nah, kuwi. Ya, Betul. jadi jangan pernah sekali-sekali menyalahkan Tuhan. Salahkan diri kalian sudah melakukan apa saja selama ini. Tuh, Ya, dengerin nih tapi Virgo juga tuh. zodiak ini sudah lolos dari penebusan dosa. Capricorn. Capricorn nomor setunggal ono 6 ya rek ya. Pada saat sudah penebusan dosa, Ojo nggak yang dilakukan lagi. Betul. Aries, Aries. akankah ada Pisces di sini? Virgo ki yang Iya, tadi Virgo. Ki. Tapi Virgo barusan tobat Mas. Ya, Pisces. Pisces. 3 kurang 3 ya rek ya. Virgo. Oh, Virgo. Nah ya, ini mungkin Virgo ya, semoga aja sampean yo Mbak yo. Tapi lo gak ya semangat. Libra. Libra kurang 1 yang terakhir gitu. Sagittarius. Sagittarius terakhir Ya. Sagittarius ya. 6 zodiak ini mempunyai gelombang energi air yang mana energi air ini adalah energi keberuntungan yang mereka dapatkan di akhir bulan Desember. Itu tadi ya. Karena zodiak-zodiak ini merasakan penderitaan ini bukan sebulan 2 bulan, tapi sudah hampir 1 tahun, tepatnya di tahun 2024. Tidak ada penyelesaian dan permasalahan itu selalu berputar-putar situ aja. Yes, kalian sedang di apa namanya? Kalau Bersihkan. limbah itu namanya Oh, daur ulang. daur ulang untuk menjadi manusia yang jauh lebih baik lagi setelah ini. Dan Alhamdulillah. akhirnya kalian terpilih untuk menjadi orang baru dengan karakter lebih baik. Amin. Dan juga menjadi orang yang jauh lebih baik. Betul. Ya, kita lihat melalui kartu oracle dan kartu tarot beserta kitab Prabu bagaimana Tuhan dan alam semesta menuntun mereka untuk keluar dari zona penderitaan selama ini. Nah, kita dengerin ini ya. Ya, awan artinya pergerakan ke hal yang jauh lebih baik. Jadi apabila kalian mempunyai pekerjaan atau wirausaha ya, tanpa kalian sadari, sedikit demi sedikit keuangan kalian akan menjadi bukit. Ya, bisa sudah mulai menyicil sedikit demi sedikit permasalahan kalian. Menyelesaikan. Ya, menyelesaikan. Sedikit demi sedikit bisa nyelesain permasalahan kalian. Alhamdulillah ya. Ya. Pundi-pundi uang, pundi-pundi keberuntungan, pundi-pundi kepercayaan sudah mulai mendekat pada kalian. Awalnya di bulan-bulan yang terakhir kemarin susah sekali untuk berjualan, susah sekali untuk sales, susah sekali untuk menjual apapun, bergerak pun sulit karena banyak orang-orang tidak percaya. Yes, pada saat kepercayaan ini dibuka kembali kepada kalian, Tuhan menggerakkan hati semua manusia untuk bisa mempercayai kalian. Dulunya kalian menawarkan sesuatu sampai berjilid-jilid, tapi selalu gagal. Tapi di sini kalian mengeluarkan sedikit kata-kata, tapi banyak orang percaya. Ingat ya, bukan karena diri kalian, tapi Tuhan menggerakkan hati semua orang untuk bisa mempercayai kalian. Jadi pada saat orang percaya pada kalian, jangan pernah bohongin. Betul. Matanya Ki. Ini untuk si Virgo pun juga harus ini contoh ini tadi ya Ki, ya, apa yang dibilang sama Ki Macan ya. Tidak ada yang tidak mungkin bagi di dunia ini karena Tuhan yang maha segala-galanya. Kamu mungkin tidak percaya diri, tapi kalau Tuhan sudah memberi kepercayaan pada dirimu karena udah mengetahui bahwa kamu benar-benar bertobat, gampang bagi Tuhan membuat orang-orang di luar sana percaya kembali pada dirimu. Ya, semangat ya. Ojo ulangi meneh. Iya. Mampu melewatin pintu kesengsaraan. Jadi 6 zodiak ini bisa melewati pintu kesengsaraan di masa lalunya. Ya, jadi bukan apa-apa. 6 zodiak ini mendapatkan permasalahan di bulan-bulan yang lalu, akhirnya
Tuhan melihat seberapa kuat, seberapa tangguh kau bisa melewatin pintu kesengsaraan itu. Jadi apabila kamu bisa melewatin pintu kesengsaraan itu, maka kamu bisa lewat dari zona penderitaanmu. Ya, kita lihat orang-orang yang bisa melewati pintu kesengsaraan tersebut harus yakin bahwa dirinya ada di pangkuan Tuhan. Ya, itu tadi. Jadi kalian harus tahu pada saat kalian bisa keluar dari zona penderitaan ini, kalian sedang di pangkuan Tuhan atau Allah. Yang mana sebenarnya kalian anak-anak kesayangan mereka. Betul. Jadi pada saat kalian diberikan kemudahan seperti ini, kuatkan iman, kuatkan ibadah, dan kuatkan takwa dan akhlak kalian. Bagaimana kalian pas pada saat kalian susah kemarin. Betul. Ya, kita lihat lagi. Jangan sampai membenci Tuhan ya kita semuanya ya. Ya, banyak kemudahan-kemudahan yang didapat oleh 6 karakter ini. 6 karakter ini 6 zodiak. 6 zodiak, nggih. Banyak kemudahan yang didapat oleh 6 karakter ini 6 zodiak. untuk di akhir tahun di penghujung ini. Yang mana mereka mampu membayar hutang piutangnya. Alhamdulillah, tenang hati Ya, di sini menggambarkan hutang piutang. Kalian akan keluar dari zona hutang piutang yang mana Tuhan memampukan diri kalian untuk mendapatkan rezeki besar untuk membayar hutang piutang. Alhamdulillahirabbil alamin. Semangat torek ya. Gunung meletus. Permasalahan rumah tangga, permasalahan keluarga, permasalahan adik beradik, pokoknya keluarga orang terdekat ya, itu akan menjadi luluh. Satu sama lain akan memaafkan. Gitu ya Ki ya. Walah ya. Si Virgo diselesaikan satu-satu ya. Harapannya suami rujuk ya. Ya nggak tahu lagi kedepannya, semoga ya selesaikan satu-satu ya. Ya, ini dia. Seorang wanita yang sudut remenung yang menunggu 4 cawan. Ya, artinya yang kemarin kalian buka usaha selalu sepi saja. Ngemin terus, tapi kalian tetap bertahan untuk itu. Betul nih wirausaha. Siap-siap permasalahan itu akan terselesaikan. Yang awalnya kalian bisa leye-leye, waktu banyak, tenaga masih banyak. Yes. Di akhir bulan Desember ya, waktu akan tersita. Ya, istirahat akan tersita. Jangan mengeluh. Ya, waktunya Tuhan memberikan rezeki, waktunya tenaga kalian harus Porsir, dikeluarkan. Ya, jangan sampai terletus omongan kalian, ya Allah capek sekali sih, sampai kurang tidur, sampai kurang istirahat. Saya tidak yakin kalau misalnya itu akan terus keluar rezekinya ya. Aja ngarai Tuhan bingung, sepi ngeluh pingin rame-rame, ngeluh capek piye kuwi ya, cambuk ayo. Iya, permasalahan ketiga ya, apabila dalam sepasang makhluk ciptaan Tuhan yang belum mempunyai karunia anak, maka Tuhan akan memberikan kepercayaan dalam waktu dekat untuk kedua belah insan untuk mendapatkan momongan. Alhamdulillah. Yang mana kepercayaan itu harus dipegang dengan ibadahmu yang kuat. Wah, gue. Jadi untuk kalian yang punya rumah Pejuang tangga, garis 2, ya, yang pejuang garis 2 ya. Apabila kalian diberikan karunia, diperkuat ibadah. Betul. Ya. Selain itu ya, memperkuat apa namanya? Susu, minum obat segala macam, janin. kuat ibadah. Betul. Ya. Ibadah juga penting untuk memperkuat semuanya. Ya. Ini pejuang garis 2 ini ya. Semoga lancar. Inovasi dalam budi pekerti dan aura wajah. Ya. 6 zodiak ini yang belum mempunyai pasangan sudah lama ya, akan mendapatkan karunia besar dari semesta. Wajah kamu biasa saja. Ada kan kalian pernah lihat wajahnya biasa saja, tapi kok menarik ya, tapi kok enak dengarnya, lihatnya. Itu dia. Akan mendapatkan kelebihan yang Tuhan berikan dengan banyak reaksi respon yang baik pada orang-orang terdekat nantinya. Jadi pada saat respon terbaik itu datang yang bisa kamu lihat dan kamu dengar, hati-hati respon itu kau tanggapkan dengan ucapan ibadah, ucapan menurut agama kalian masing-masing. Jadi kalau misalnya ada orang bilang kamu manis sekali, kamu ganteng sekali, kamu bersih sekali wajahnya, kamu segala macam, jangan lupa kalau misalnya Islam
Masya Allah tabarakallah. Itu maksudnya ya dari kitab Prabu. Tapi kalau misal agama lain mungkin ada ya, tapi saya taunya ya kalau menurut Islam seperti itu. Ya, lakukan seperti itu supaya energi positif tidak luntur dengan dengan sanjungan yang kamu dapat. Oh, gue dengerin bahaya Itu sanjungan, yang belum kamu mendapatkan jodoh biasanya seperti itu ya. Jadi akan ada aura terpancar dalam tubuhmu yang biasanya orang melihat kamu menyebalkan. Kok ini Tapi kok jadi enak memandangnya. Tapi diisi dengan karakter baik. Karena banyak orang di luar sana yang mohon maaf sekali udah tidak enak dipandang, karakternya cembetut, terus jutek pula, berharap jodoh mana ya? Jangan. Ya, lebih baik walaupun kita tidak ganteng, tidak cantik, komunikasi kita baik, kita bisa menghargai orang banyak, itu akan menjadi nilai plus. Enggak cembedut, murah senyum, baik kira. Ya. Sebentar. Ini yang single aja dilihat sama Kim aja mempunyai aura terpancar ya. Tapi jangan lupa ucapkan kata-kata dalam agama tadi ya, seperti Masya Allah Tabarakallah ataupun sesuai dengan ajaran agama kalian masing-masing. Iya. Untuk 6 karakter yang mempunyai kelebihan di akhir tahun 2024 ya, akan mendapatkan keadilan bagi dia yang telah menzalimin bagi dia yang telah menzolimi, bagi dia yang terkena zolim dari orang lain, terkena zolim dari orang lain akan mendapatkan keadilan. Disinilah titik terang dari keadilan yang kamu dapat. Jadi apabila kalian difitnah, dizolimi ya dari orang-orang terdekat, jangan dilawan. Karena akan ada titik kebenaran di situ. Akhirnya orang, oh iya, waduh salah sangka dong selama ini. Seperti itu. Jangan mengklarifikasikan siapapun. Karena percuma kalian klarifikasi apabila si pendukung-pendukung di luar sana lebih banyak. Lagi nih, yang terzolimi ini ya. Coba lawan Jarno. Yang penting kan kalian benar. Ya. Becek ke titik Allah ketoro ya. Ya. Fakta terakhir di akhir tahun 2024, pertolongan. Ya, yang mana kalian akan mendapatkan pertolongan dari orang-orang terdekat, bahkan dari orang-orang yang baru kalian kenal, ya, akan menolong kalian untuk keluar dari zona penderitaan. Karena kalian sudah keluar dari pintu penderitaan. Pada saat kalian keluar dari pintu penderitaan, orang-orang baik itu akan membawa kalian ke jalur yang baik. Gitu ya Ki. Waduh, sebuah pertolongan yang dimana Tuhan mengirimkan orang yang mampu membantu kalian keluar dari penderitaan. Ngoten ya Ki ya. Masya Allah tabarakallah, alhamdulillah ya. Makanya kira ya jangan sampai kita tuh lepas dari doa-doa dan ibadah. Seneng doa-doa dan ibadah tetap jalan. Sedih, seneng doa-doa dan ibadah tetap harus jalan. Ya Ki ya. Di kondisi miskin tetap aja doa dan ibadah, kondisi kaya raya tetap doa dan ibadah ya. Jangan sampai kita melepaskan doa-doa dan ibadah, karena segalanya itu Tuhan yang mendampingi ya Raya. Jadi aja sampai kalian membenci Tuhan ya. Kualat bengko. Baik, macam ini tadi untuk 6 zodiak yang akan keluar dari zona penderitaan. Sifat karakter positif apa yang harus ditonjolkan? Lihat sifat dan karakter positif. Ya, ada 3 karakter positif. Di sini ada kartu oracle saya menggambarkan serigala. Jangan pernah jahat dengan orang, jangan pernah merendahkan orang, jangan pernah menghina orang. Ya. Nah, apabila kalian melakukan itu semua, permasalahan tidak akan pernah selesai. Terus yang kedua, di sini kalian harus mandiri, berdiri dengan diri sendiri. Jangan ketergantungan dari orang lain. Karena hidup tidak tergantung dari orang lain. Hidup hanya ada di dirimu sendiri. Yang ketiga, di sini kalian harus jujur. Kenapa semuanya harus jujur ya? Yaitu tadi obat atau pintu kesuksesan buat semua orang, baik itu bekerja, keluarga, ataupun kalian mempunyai usaha. Kunci untuk membuka sukses itu adalah jujur. Iya, jujur. Jujur yang terpenting, jangan sampai kita lepas dari kata-kata jujur ya Ki ya. Ya, ayo paham toh ya Rek ya. Ojo menghina.
jangan menghina orang juga ya. Hidup kan jangan kau isi dengan sebuah hinaan dan caci maki. Ini ya, udah paham ya sifat karakter positif apa yang harus ditonjolkan ke 6 zodiak agar bisa keluar dari zona penderitaan. Kowe ae nggak jujur, bagaimana nanti ada orang yang mau percaya pada dirimu. Betul. Harapannya kamu dipercaya sama orang, tapi kenyataannya kamu dalam menjalani kehidupan kamu suka nipu orang, kamu tidak jujur. Ya, bagaimana itu? Tidak bisa seperti itu. Hukum tarik menarik itu tuh akan ada. Kalau kau memberikan kejujuran, pasti kamu akan menarik orang-orang yang akan percaya pada dirimu, yang memberikan kepercayaan. Betul. Ya. Terima kasih banyak nih Ki Macan. Kalau begitu ini saatnya mau men-spill ini Mas Jawir ya. Medianya Ki Macan. Nah, ini untuk kakak-kakak semuanya yang saat ini sedang berada di titik terendah, yang sedang berjuang dengan sesuatu gitu ya Ki ya. Ada medianya Ki Macan. Nah, tapi ini bagi kalian yang sedang dalam suatu problem permasalahan perekonomian ya. Dan ini pun jika kalian lolos seleksi. Ini ada ya, minyak kenanga. Minyak kenanga ini medianya Ki Macan yang dimana digunakan untuk memberikan energi pada uang-uang kalian, karena ini kan dioleskan pada uang kalian. Setelah itu uang kalian gunakan untuk belanja keperluan kalian ya. Kalian akan tarik dengan amalan-amalan yang nanti Ki Macan akan berikan jika kalian lolos seleksi. Nah, namun uang kalian itu akan kembali lagi, itu pun harus ada ikhtiarnya dengan kalian berjuang, bekerja keras dan berusaha. Nah, kalau kalian diam saja di rumah kemudian kalian oles-oles, walaupun amalannya kalian baca 24 jam terus kalian tidak berjuang untuk berusaha bekerja, bagaimana uang itu mau datang? Nggak bisa seperti itu konsepnya. Ya, harus ada ikhtiarnya, perjuangan bekerjanya, karena rezeki itu harus kita cari. Nah, ini ya, minyak kenanga, di mana syarat yang diperlukan Ki Macan itu adalah nama lengkap dan tanggal lahir. Ini seleksinya hubungi di admin 1 dan admin 2. Nah, untuk pasangan dari minyak kenanga, untuk kakak-kakak di luaran sana, inilah yang bagus ini ya. Dupa semesta, jangan kau remehkan dupa semesta ya. Ini kalau kalian yang mempunyai usaha misalnya toko sembako, kalian sudah mempunyai minyak kenanga, kemudian ada dupa semesta di tempat usahanya kalian bakar. Nah, kalian doakan amalannya ya Ki ya. Insya Allah ini pasangan yang komplitnya ini dengan dupa semesta. Mau toko sembako, restoran, usaha apapun, bakarkan itu. Online gimana Ki Macan? Bakarkan bisa. Tuh kemudian kalau usaha online bagaimana untuk pengolesannya? Loh kan kalian nanti tarik uang, Di saat kalian tarik uang, kalian olesi, kemudian kalian mau setor, ya setor saja di situ. Betul. Ya kan keoleskan uang kalian. Nah, habis itu ada amalannya yang dimana kalian perjuangkan dengan amalan, dengan berikhtiar, berusaha, bekerja. Jangan sampai lepas dari bekerja ya. Ingat, medianya Ki Macan ini bukan pesugihan, memang pesugihan. Medianya Ki Macan tidak akan menimbulkan tumbal ya. Medianya Ki Macan mengajak si pemakainya agar giat bekerja keras. Ngoten ya Ki ya. Terima kasih banyak nih Ki Macan. Kalau sudah ini saatnya Mas Jawir mau menginformasikan bagi kalian penontonnya Pintu Misteri yang belum mengikuti Facebook Ki Macan, monggo buruan ikuti Facebook Ki Macan, karena di Facebook Ki Macan akan berbagi video-video yang tidak ada di channel YouTube Pintu Misteri, hanya ada di Facebook Ki Macan. Buruan para subscribernya Pintu Misteri, ikuti Facebook Ki Macan, dan jangan lupa bagikan video-video yang ada di Facebook Ki Macan agar semakin banyak saudara-saudara kita di luar sana mendapatkan manfaat dari ramalan penerawangan Ki Macan. Dan untuk kakak-kakak semuanya yang ingin tahu media-medianya Ki Macan apa saja, monggo bisa dicek di sini. Ini untuk media-medianya Ki Macan ya, lengkap dengan nomor telepon admin di atasnya, dan akan ada nomor telepon admin 1, admin 2, dan admin 3. Toko online monggo buruan dilihat di Shopee dan di TikTok, carian nama tokonya Pintu Misteri. Namun tidak semua media ada di toko online, hanya media-media tertentu saja. Kalau sudah, wajib dan harus kita sebagai warga negara Indonesia untuk selalu mendoakan negara tercinta kita, negara Indonesia. Semoga negara Indonesia selalu dalam persatuan, kesatuan, perdamaian, kegotong royongan, dijauhkan dari segala macam pemikiran yang negatif untuk perang saudara. Jangan sampai terpancing dengan hal-hal yang negatif. Dan semoga negara Indonesia selalu mendapatkan perlindungan
dari Tuhan Yang Maha Esa, dari bencana-bencana. Kalaupun terjadi, semoga bencana tersebut tidak melebihi dari kemampuan warga negara Indonesia dan rakyat Indonesia. Ya, Rek, ya. Kita doakan selalu untuk NKRI. Harga mati. Baik, gimana Ya. ada kata bijak hari ini untuk penontonnya Pintu Misteri? Ya, kata bijak teruntuk kamu hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Pikiran yang sama hanya akan menciptakan hasil yang sama. Untuk menciptakan hasil yang berbeda, maka ubahlah pikiranmu. Gitu ya Ki ya. Kalau kalian dengan pikiran yang pertama dengan hasil yang mungkin menurut kalian yang tidak baik, ya kalian rubah dong pemikirannya ya Ki. Ya, jangan dengan pemikiran tetap saja yang sama, ya nanti hasilnya akan seperti itu lagi ya. Karena menjadi baik itu kan pilihan, menjadi sukses itu juga pilihan. Yang penting manusianya mau berjuang berusaha ya Ki ya. Betul. Terima kasih banyak. Sama-sama. Saya Mas Jawir Dan saya Kimacan. serta seluruh tim Pintu Misteri yang bertugas mengucapkan selamat malam. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.